Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 145, nomor 2, grafik perbandingan berbalik nilai yang Q. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu tujuan. Siswa memahami grafik perbandingan berbalik nilai menggunakan koordinat. Q pada fungsi Y sama dengan 6 per X untuk titik-titik dengan absis X dan ordinat Y pada tabel berikut ini, gambarlah titik-titik tersebut pada gambar berikut ini. Jadi untuk absis X-nya ya sudah ditentukan mulai dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, titik-titik di sini sebenarnya bisa kalian teruskan sendiri. Ini angkanya bebas, tetapi kalau kita lihat semuanya ini menggunakan interval 1. Jadi loncatnya 1 ya. Ini lihatnya ke sini aja enak. Dari 0 ke 1 itu kan loncat 1. 1 ke 2 loncat 1 ya. 2 ke 3 juga loncat 1. Atau dengan kata lain ditambah 1. Jadi kalau ini mau kamu lanjutkan boleh. Berarti 6 tambah 1 ya, 7, terus 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau yang ini berarti negatif 7, negatif 8, negatif 9 dan seterusnya. Boleh. Tetapi kali ini Kak Sari menggunakan nilai-nilai X yang sudah ditentukan ini saja ya. Kemudian nilai Y-nya juga sudah dihitungkan oleh buku berdasarkan fungsi Y sama dengan 6 per X. Jadi nilai-nilai Y ini enggak sembarangan. Ini dihitung menggunakan fungsi Y sama dengan 6 per X. Artinya gimana? Y-nya itu dihitung dengan rumus 6 dibagi X. Misalnya yang ini nih, kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah 6. Itu dapat dari mana? 6 bagi 1. Per itu artinya bagi ya Dek ya. 6 bagi 1 sama dengan 6. Tuh. Kalau X-nya diganti angka 2, berarti 6 bagi 2. Berapa? 3 ya. Kalau X-nya diganti angka 3, berarti 6 bagi 3 atau 6 per 3, yaitu 2. Dan seterusnya. Demikian juga untuk yang bernilai negatif ya. Kalau X-nya negatif 1, berarti 6 per negatif 1 atau 6 bagi negatif 1, yaitu negatif 6. Dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk yang 0, kenapa disilang? Karena tidak usah dihitung aja. Artinya sebenarnya gini, 6 per X, kalau X-nya diganti 0, itu tidak terdefinisi deh, atau bukan angka. Jadi 6 dibagi 0 itu bukan 0 ya. Makanya di sini jawabannya bukan 0. Sama dia disilang aja. Atau dengan kata lain 0-nya nggak usah digambar nanti. Gitu ya. Jadi langsung loncat dari negatif langsung ke positif. Kalau yang ini intervalnya adalah 1. Nah, tugas kita karena Y-nya pun sudah dihitungkan oleh buku, ya udah sekarang langsung aja kita gambar pada bidang koordinat yang ada di bawahnya sini. Nih Kak Sari liatin bidang koordinatnya. Ini ya Dek ya, ini namanya bidang koordinat. Ini adalah titik pangkal ya, perempatan di sini. Ini titik O, koordinatnya adalah 0,0. Kemudian kalau yang ke kanan dan ke kiri ini adalah sumbu X. Dari 0 ke kanan ini sumbu X yang positif, 0 ke kiri ini sumbu X juga tapi yang bernilai negatif. Dari titik pangkal ke atas ke bawah ini adalah sumbu Y. Nah, 0 ke atas ini sumbu Y yang bernilai positif, 0 ke bawah ini yang bernilai negatif. Nah, kalau kita lengkapi, ini 0 di sini adalah 1. Ini adalah 2, ini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6 dan seterusnya. Untuk yang sebelah sini ya, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Ini dikasih panah gini boleh. Artinya boleh dipanjangkan ya. Untuk yang sumbu Y juga begitu. Yang atas ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini 6 dan seterusnya. Untuk yang ke bawahnya negatif 1, negatif 2, negatif 3,
negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke, menggunakan bidang koordinat ini kita gambar pasangan X, Y pada tabel di atas. Lihat lagi tabelnya ya. Nah, ini dia tabelnya. Nanti yang kita gunakan untuk menggambar pada bidang koordinat tadi adalah pasangan dari X dan Y. Jadi gini deh, ini X, Y. Nah, yang ini negatif 6 sama negatif 1 berarti menjadi titiknya negatif 6, negatif 1. Yang ini berarti negatif 5, negatif 1,2. Yang ini negatif 4, negatif 1,5. Ini negatif 3, negatif 2. Ini negatif 2, negatif 3. Pokoknya X dulu baru Y. Yang ini X-nya negatif 1, Y-nya negatif 6 ya. Berarti negatif 1, negatif 6. Lanjut ke sini. 1,6, 2,3, 3,2, 4,1,5, 5,1,2, terakhir 6,1. Nah, titik-titik ini nanti yang kita letakkan pada bidang koordinat di bawahnya. Kak Sari mulai dari titik-titik yang X-nya positif ini ya. 1,6, 2,3, 3,2, 4,1,5, 5,1,2, dan 6,1. Kak Sari salin, terus kita kembali ke bidang koordinatnya. Ini dia, udah kesalin ya. Ini untuk yang X-nya bernilai positif dulu, otomatis Y-nya juga bernilai positif ya. Mulai kita gambar ya. Titik 1,6 itu artinya X-nya 1, Y-nya 6. Gini caranya, Dek. X1 itu letaknya ada di kanannya 0 atau di kiri 0? Ada di kanannya 0. Mana angka 1? Ini angka 1. Berarti titiknya yang di sini. Kemudian Y-nya 6. Y6 itu kira-kira di atas atau di bawah? Di atas ya, karena kalau yang di bawah itu kan bernilai negatif. Nah, coba Y6 itu mana? Ini Y-nya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Berarti di sini ya, Y-nya yang bernilai 6. Udah. Nah, ini kita kasih titik, kemudian kasih koordinatnya, yaitu 1,6. Lagi berikutnya 2,3. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Kayak tadi, X-nya 2 itu ada di sebelah kanannya 0 ya, Dek ya. Ini angka 2. Terus Y-nya 3 itu ke atas ya. Ini 1, ini 2, ini 3 ada di sini. Oke. Kita gambar titiknya, kemudian kasih koordinatnya 2,3. Berikutnya sekarang 3,2. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Oke, X-nya 3 itu yang ini ya. Berarti titiknya di sini. Nah, Y-nya 2. 2 itu berarti ke atas ya. Ini 1, ini 2 di sini ya. Ini titiknya. Kita kasih tulisannya 3,2. Lanjut, sekarang X-nya 4, Y-nya 1,5. Oke, X-nya 4 tentu saja yang ini kan, Dek. Kemudian Y-nya 1,5 itu di antara 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 itu kan di sini. Berarti tengah-tengahnya itu yang ini, Dek. Kalau kalian perhatikan buku masing-masing, ya ini ada kotak-kotak yang kecil banget di antara 1 dan 2. Nah, setiap kotak itu artinya 0,1. Jadi ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, 0,5 di antara 1 dan 2 itu artinya ya 1,5. Nah, ini kita tarik garis aja ke sini. Tek. Nah, tadi kan X-nya masih ingat ya, 4 ya. Nah, berarti ini 4, ke atas ini 1, ke atas sedikit lagi ini 1,5. Nah, ini dia. Titik 4, 1,5. 1,5 itu 1,5. 1,5 itu di antara 1 dan 2, tengah-tengahnya ya, gitu. Lanjut, untuk titik yang terakhir di sini adalah 6,1. Artinya X-nya 6, Y-nya 1. X-nya 6 itu tentu saja yang ini, Y-nya 1 tentu saja yang ke atas di sini. Dah, ini ya. Ini titik 6,1. Kalau udah kayak gini diapakan? Dihubungkan. Nanti ini menjadi sebuah
garis melengkung ya, atau disebut juga garis parabola ya. Nah, ini set gitu. Kak Sari hubungkan sendiri dulu ya sebentar. Nih, udah Kak Sari bikin polanya tipis. Nah, sekarang waktunya kita tebelin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Serapi mungkin ya, Dek ya. Supaya hasilnya juga cantik. Set gitu. Dah, ini ya untuk yang X-nya bernilai positif mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 tadi. Nah, sekarang kembali lagi kita lihat tabelnya untuk mengambil titik-titik yang X-nya bernilai negatif. Nanti menggambarnya itu sebelah sini, Dek, jadinya. Ya, kita lihat tabelnya dulu. Ini dia. Nah, sekarang kita mau gambar yang ini ya. Kak Sari nulisnya mulai dari sini deh. Yang X-nya negatif 1, Y-nya negatif 6. Berarti titiknya ini negatif 1, negatif 6. Kemudian negatif 2, negatif 3. Negatif 3, negatif 2. Negatif 4, negatif 1,5. Negatif 5, negatif 1,2. Dan terakhir negatif 6, negatif 1. Oh iya, ini tadi ada yang negatif 1,2 ya. Pasangan dari negatif 5 X-nya. Otomatis yang di sini tadi juga ada ya, 5, negatif 1,2. Sorry, kalau yang ini 5,1,2. Nah, sekalian aja ya kita lengkapi yang 5,1,2. Ini sudah ada pada garis yang melengkung yang kita buat tadi sebetulnya, tapi belum kita tandain aja. Oke, ini kita tandai sekaligus nanti di sini Kak Sari akan catat, kemudian langsung kita gambar pada bidang koordinatnya. Ini dia, Dek. Nah, ini titik-titik koordinat yang akan kita gambar sudah Kak Sari salin. Seperti janjinya Kak Sari tadi, kita letakkan dulu titik 5,1,2 yang ini ya, 5,1,2 yang terlewat tadi pada gambar di sini. Lihat, X-nya 5 itu yang ini tentu saja. Nah, Y-nya itu 1,2 itu sudah ada otomatis di sini ya, Dek ya. Gitu. Ini kalau kalian perhatikan adalah dua kotak di atas angka 1, 1, 2. Nah, itu artinya 0,2. Makanya ini titiknya adalah 1,2 di sini. Ya, ini kalau kita kasih koordinat berarti 5,1,2. Udah lengkap ya, tanpa merubah gambar grafiknya. Sudah memang seperti ini aja. Nah, sekarang kita fokusnya ke sebelah sini karena nilai-nilai X-nya semuanya negatif. Jadi kan kalau X negatif itu yang sebelah sini ya, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 sampai negatif 6. Ini nilai-nilai X-nya ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, kita fokus ke bawah situ ya. Kalau yang belakang ini untuk nilai Y-nya. Semuanya juga bertanda negatif. Ini dia. Oke, kita gambar dulu titik yang pertama. Negatif 1, negatif 6. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 6. X negatif 1 itu posisinya di sini. Kemudian Y-nya negatif 6 itu ada di bawah setelah angka negatif 5. Ini negatif 6. Oke, jadi dari negatif 1 kita hubungkan ke negatif 6 di sini. Nah, ini ya, kita kasih koordinat yaitu negatif 1, negatif 6. Dah. Nah, sekarang untuk titik berikutnya, negatif 2, negatif 3. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. X-nya negatif 2 itu kan yang ini. Ya, ini angka negatif 2 ya. Kemudian Y-nya negatif 3 itu ke bawah. Nah, di sini. Ini kan lurus sama negatif 3 ya. Kita kasih koordinatnya yaitu negatif 2, negatif 3. Lagi titik berikutnya negatif 3, negatif 2. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 2. X negatif 3 itu yang di sini, Y-nya negatif 2 itu yang ke bawah. Ini deh ya, lurus sama angka negatif 2 di sini. Kasih koordinatnya negatif 3, negatif 2. Lagi berikutnya ini negatif 4, negatif 1,5. Oke, X-nya negatif 4 itu di sini, Y-nya negatif 1,5 itu di antara negatif 1 dan negatif 2, di tengah-tengahnya ya. Jadi ini negatif 4, terus ke tengah-tengah di antara negatif 1 dan negatif 2, di sini. Oke, ya Dek ya.
Oke, kita kasih koordinatnya negatif 4, negatif 1,5. Lanjut berikutnya ini negatif 5, negatif 1,2. Oke. Negatif 5-nya punya X yang di sini, negatif 1,2 itu dari negatif 1 ini turun lagi 2 kotak yang kecil itu. Ya Dek ya, ini negatif 1-nya turun lagi 2 kotak yang kecil di sini. Dah. Oke, ini kita kasih koordinatnya negatif 5, negatif 1,2. Terakhir, titik terakhir negatif 6, negatif 1. X-nya negatif 6, Y-nya negatif 1 itu di sini. Yeay, kasih nama negatif 6, negatif 1. Udah deh, kalau semuanya sudah ada titik-titiknya, ya udah sekarang tinggal kita hubungkan ya. Kak Sari buat dulu yang tipis sendiri ya, Dek ya, kayak gini. Nah, ini Kak Sari udah bikin versi tipisnya. Sekarang kita tebelin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kayak gini deh. Dah gitu. Jadi, nah sekarang kalau kita perhatikan kedua kurva ini sebenarnya adalah kurva yang mirip, tetapi hadapnya saja yang berbeda. Kak Sari lihatin fullnya kayak gini ya, sebentar. Tuh deh, kelihatan ya. Untuk yang di sini ini semua nilai X-nya yang positif, Y-nya juga positif. Untuk yang di sini semua nilai X-nya tadi negatif, Y-nya juga negatif. Tuh, gambarnya jadi kayak gitu. Ini tadi adalah fungsi Y sama dengan 6/X. Boleh kita kasih nama di sini. Y sama dengan 6/X, sama. Yang ini juga Y sama dengan 6/X gitu. Berarti dengan rampungnya gambar kita kali ini selesai sudah tugas Kak Sari ngebantu kamu di halaman 145 yang Q. Sebenarnya di halaman 145 ini ada soal 1, tetapi tidak Kak Sari kerjakan di video yang ini ya Dek ya, karena nanti durasinya terlalu lama. Tetapi kita lihat aja dulu soalnya supaya besok pas ngerjain video soal 1 masih nyambung. Ini dia ceritanya. Ini dia deh, soal 1. Pada Q, tentukanlah nilai-nilai X antara negatif 6 dan 6 dengan interval 0,5 dan gambarlah titik yang bersesuaian pada gambar di atas. Nah, jadi bedanya dengan Q yang di atas, ini gini, interval yang digunakan beda deh. Kalau tadi kita kan gunakan interval 1 ya, loncat 1, loncat 1. Nah, sekarang menggunakan interval 0,5. Nah, untuk nilai X-nya sama di antara negatif 6 sampai 6. Tetapi tentu saja ini nanti nilai-nilai Y-nya ada yang berubah ya. Ada pertambahan karena ini kan intervalnya 0,5. Nah, tentu saja ini tetap menggunakan rumus fungsi Y sama dengan 6/X. Jadi nanti gambarnya itu sama persis dengan yang kita gambar pada poin Q di atas. Tetapi ada perubahan. Nah, gimana perubahannya? Terus apa aja yang perlu dihitung? Itu nanti ya Kak Sari buatkan di video yang lain. Sabar aja ya, ditunggu. Oke, sekarang karena sudah 18 menit kita bersama, Kak Sari mau sudahin dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau yang mau gabung di grup masih boleh ya. Meskipun grup yang gratis itu penuh-penuh terus deh, tetapi kamu bisa antri kok. Atau gabung aja di grup yang berbayar juga boleh. Nomornya ini dia deh untuk gabung ke grupnya. Di 081 456 10 9870. Intinya tanya-tanya ke Kak Sari dulu aja deh di nomor ini ya, cara gabung ke grupnya. Atau kalau mau gabungnya di grup berbayar, bayarnya berapa, caranya transfer uangnya gimana, semuanya ke nomor ini. Untuk gabung di grup gratis juga sama ya, ke nomor di sini. Silahkan. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.